Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompartemen satu terbuka intravena bolus. Dari judulnya saja saya rasa teman-teman juga sudah memahami. Kemarin kita sudah membahas tentang model farmakokinetika. Oke, langsung saja. Capaian pembelajarannya nanti adalah teman-teman bisa memahami bagaimana sih model kompartemen satu terbuka intravena bolus dan bagaimana nanti parameter-parameter yang digunakan dalam perhitungan tersebut. Nah, ini outline-nya. Jadi yang pertama kita mereview dulu order reaksi. Sebenarnya ini juga sudah pernah teman-teman dapatkan ya waktu di farmasi fisika dan di kimia. Kemudian nanti ada model kompartemen satu terbuka intravena bolus, baru perhitungan parameter farmakokinetika model kompartemen satu terbuka intravena bolus dan contoh-contoh soal. Oke, ini beberapa referensi yang bisa digunakan. Nah, jadi kita langsung saja masuk yang pertama ke order reaksi. Teman-teman masih ingat order reaksi? Betul sekali. Jadi order reaksi itu adalah faktor konsentrasi yang menentukan yang menentukan lajunya suatu reaksi. Nah, di farmasi fisika dulu kita pernah belajar ya order reaksi yang umum digunakan itu ada order 0, order 1 dan order 2. Jadi perlu teman-teman ingat lagi poinnya apa sih yang dimaksud dengan order reaksi. Order reaksi itu adalah faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju atau kecepatan dari suatu reaksi. Jadi ada yang nanti ordernya 0, berarti faktor konsentrasinya 0. Nanti ada order reaksi 1, kemudian juga ada order reaksi 2. Nah, sekarang kita masuk yang pertama ke order 0. Nah, di order 0 ini di sini di order 0 itu ada pernyataan jika jumlah obat, jadi jika jumlah obat itu drug ya, ini D simbolnya, berapapun jumlahnya itu akan berkurang dengan kecepatan tetap. Jadi obat jika dia mengikuti order 0, maka kecepatan berkurangnya obat itu selalu tetap. Tuh. Jadi berapapun jumlah obatnya, selama dia mengikuti order 0, maka jumlah eliminasi atau jumlah berkurangnya obat di dalam tubuh itu kecepatannya selalu tetap karena dia order 0. Nah, ini rumusnya kalau dia mengikuti kinetika order reaksi order 0. Jadi berapapun dosis obat gitu ya, berapapun dosis obat yang diberikan, kemudian berapapun kecepatan waktunya, ini dosis obat per waktu gitu, maka di sini ini kecepatan reaksinya ya. Kecepatan reaksinya itu dia selalu tetap atau selalu sama. Itu. Jadi jika diintegralkan dari rumus ini berubah menjadi seperti ini. Keterangannya KO, jadi KO ini adalah kecepatan order 0, satuannya massa per waktu, D ini jumlah obat, kemudian D0 ini jumlah obat pada waktu 0. Jadi intinya order 0 itu dalam suatu kinetika reaksi, kalau obat mengikuti sistem order 0, berapapun jumlahnya, berapapun dosis obatnya, itu kecepatannya selalu tetap. Oke. Nah, ini kurva dosis obat terhadap waktu ya. Di sini konsentrasi atau dosisnya. Nah, kemudian di sini waktunya. Nah, ini digambarkan pada kertas grafik gitu. Nanti akan membentuk satu garis lurus. Ini satu garis lurus dengan interceptnya pada sumbu Y di sini dan slope-nya pada sumbu K. Nah, ini slope. Itu apa sih itu slope atau apa itu intercept? Teman-teman masih ingat ya? Dulu waktu kita di Farvis kita pernah bikin regresi linear. Ada A, ada B gitu ya. Ada R. Nah, B itu biasanya kita sebut dengan istilah slope, A itu intercept. Nah, sekarang yang order 1. Order 1 ini
jika jumlah obat berkurang dengan kecepatan yang sebanding dengan jumlah obat yang tersisa. Jadi misalnya jumlah obatnya berkurang, maka kecepatan juga akan berkurang. Jadi misalnya jumlah obatnya itu berkurang setengahnya, maka nanti kecepatannya juga akan berkurang setengahnya. Jadi dia sebanding antara dosisnya dengan kecepatannya itu akan sama. Kalau dosisnya kurang setengah, maka kecepatannya juga akan kurang setengah gitu. Jadi dia sebanding. Nah, ini rumusnya, ini dosis per waktu, ini kecepatan reaksi orde 1. Tuh. Ini orde 1. Kalau orde 1 itu dia supaya membentuk suatu garis lurus itu diintegralkan dengan menggunakan ln. Itu ya. Nah, terus di sini ini bisa diubah juga menjadi bentuk lain, menjadi bentuk seperti ini. Nah, bisa dilenkan Bu, boleh nggak dilokkan? Boleh. Nanti kita masuk ke rumus-rumusnya. Kalau len, 1 len itu sama dengan 2,303 log. Jadi nanti jangan heran kalau misalnya ada yang menggunakan log, ada yang menggunakan len. Tetapi harus tetap disesuaikan nanti ya. Nah, jadi ini contohnya seperti ini. Ini kan kalau kita menggunakan fungsi len, maka rumusnya len dosis gitu. Min K ini kecepatan dalam waktu ditambah len dosis obat dalam waktu 0. Jadi pertama kali dia diberikan. Kalau mau dilogkan bisa nggak? Bisa. Lennya kita ubah menjadi log. Log D sama dengan min K kali T. Tapi ini ingat, 1 len itu 2,303 log. Maka di sini di bawah 303 tambah log D0. Itu cara mengubahnya kalau dari len ke log. Nah, ini grafiknya. Kalau supaya terbentuk garis lurus, jadi kita kan mengharapkan terbentuk satu garis lurus. Kalau di orde 1, supaya terbentuk garis lurus itu prinsipnya orde 1 itu menggunakan len. Len, ya, jadi grafik antara len konsentrasi dengan waktu. Kalau di orde 0 itu konsentrasi versus waktu, ini orde 0. Kalau di orde 1 itu len konsentrasi versus waktu. Gitu. Nah, ini nilai slope-nya. Slope sama dengan min K1, ini prinsipnya dia bilang. Nah, intercept-nya di sini, di sumbu A-nya, di sumbu Y-nya. Nah, kemudian orde 2. Orde 2 ini adalah suatu reaksi di mana laju bergantung pada konsentrasi suatu reaktan yang dipangkatkan dengan bilangan 2. Jadi dia dipangkatkan dengan bilangan 2. Atau dengan istilah lain, konsentrasi dua reaktan yang berbeda yang masing-masing dipangkatkan dengan bilangan 1. Intinya sama saja. Pada obat, farmakokinetika obat itu jarang sekali yang mengikuti orde 2. Jadi kebanyakan kita mainnya di orde 0 dan orde 1. Tuh. Ini kita cuma mereview ya, karena sebenarnya sudah juga di kalian pelajari. Nah, ini orde 2, jadi dia dipangkatkan dengan 2 ya hasilnya. Nah, jadi A tambah B itu menjadi P gitu. Jadi laju reaksinya itu sesuai dengan dipangkatkan. Misalnya laju reaksinya 2, maka dipangkatkan dengan 2. 2 pangkat 2 gitu. Lajunya akan bertambah. Nah, kalau tadi orde 0 itu C versus T, kemudian orde 1 itu len C versus T, kalau di orde 2 itu di sumbu Y-nya itu 1 per konsentrasi versus T. Tuh. Jadi beda di sininya. Beda di sumbu Y-nya. X-nya selalu waktu. Nah, ini perbedaan orde reaksi. Kenapa kita harus tahu? Karena nanti akan berkaitan dengan perhitungan nilai K. K ini berkaitan dengan kecepatan absorpsi obat gitu. Kita kan nanti mau menghitung harga absorpsi dari suatu obat atau harga eliminasi, bisa kecepatan absorpsi, bisa kecepatan eliminasi. Balik lagi nanti kita kompartemennya satu terbuka intravena vaskular, pemberiannya intravaskular atau ekstravaskular. Kalau intravaskular maka tidak ada absorpsi, maka yang akan kita hitung adalah kecepatan eliminasinya. Tetapi kalau misalnya dia ekstravaskular maka ada absorpsi dan ada eliminasi yang akan kita ukur.
Nah, jadi nanti yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana cara menghitung nilai K-nya ini. Gitu. Nah, ini perbedaan dari orde reaksi. Nah, nanti bisa teman-teman lihat di sini. Jadi bisa kita hitung harganya hanya dengan cara melakukan regresi linear. Nah, kalau orde 0 ini berdasarkan hukum laju diferensial, rumusnya seperti ini. Ini A, ini konsentrasi. Jadi konsentrasi per waktu atau dosis obat per waktu itu sama dengan K. Sini minus ya. Kemudian yang di sini di orde 1 ya, kecepatan eliminasinya itu dikali dengan dosisnya. Jadi ini dosisnya atau konsentrasi per waktu sama dengan K dikali konsentrasi. Jadi berapapun yang tadi ditambahkan atau dikurangi maka dia juga akan sama. Misalnya dia berkurang 1, maka dia juga kecepatannya berkurang 1. Kalau ditambahkan 1, kecepatannya juga bertambah 1 gitu. Itu orde reaksi 1. Sedangkan di orde reaksi 2 ini konsentrasi per waktunya itu kecepatan eliminasi itu dikali konsentrasi dipangkatkan dengan 2. Ini dipangkatkan dengan 2. Itu bedanya. Kemudian ini kalau diubah diintegralkan. Kalau diintegralkan kan berubah nih. Di sini konsentrasinya sendirian, kalau di sini konsentrasinya di atas konsentrasi per waktu. Di sini waktunya diubah ke posisi sebelah sini. Jadi ketika diintegralkan konsentrasi sama dengan konsentrasi obat pada waktu pemberian pertama, ini 0 ya. Jadi konsentrasi obat waktu diberikan pertama dikali min K, minusnya pindah, dikali min K kali waktu. Tuh. Kemudian yang orde 1 ini juga sama. Kalau diintegralkan maka konsentrasinya di sendirian. Konsentrasi sama dengan konsentrasi pada waktu 0 menit dikali eksponen, karena tadi dia menggunakan ln ya. Jadi eksponen min K kali T. Ya, ini E-nya ini eksponen, jadi anti ln. Kalau misalnya tadi kita lihat di sebelumnya, itu kan kalau ini C versus T, ini ln C versus T, ini seper C versus T, gitu. Jadi dapat E-nya ini di mana? Ini dari sini, dari ln, di anti ln kan. Maka dapatlah eksponen ini. Jadi ketika diintegralkan, dia dianti-ln-kan. Dapatlah konsentrasi sama dengan konsentrasi obat pada waktu ke 0 dikali eksponen min K kali T. Selanjutnya di orde 2. Di orde 2 ini seperti tadi kan pertanyaannya. Jadi 1 per konsentrasi. Nah, ini sama 1 per konsentrasi sama dengan di sini 1 bagi konsentrasi pada menit pertama atau pada awal pemberian plus ditambah K kali T gitu. Ini jarang sekali digunakan. Yang nanti kita sering menggunakan itu yang sebelah sini. Nah. Oke, lanjut plot garis lurus. Apa sih fungsinya plot garis lurus? Plot garis lurus ini supaya kita tahu nanti grafik. Jadi plot garis lurus kita membuat garis lurus pada suatu grafik. Tujuannya apa? Supaya bisa melihat orde reaksi yang berjalan pada kinetika reaksi obat tersebut itu apa? Apakah orde 0, orde 1, atau orde 2? Saya rasa udah pernah di Farvis ya, diajarkan mengetahui orde reaksi dari grafik. Jika nanti kita bikin regresi linear dari harga C versus T ini atau A versus T, terbentuk garis lurus, maka dia orde 0. Atau yang di sini ketika garis lurus itu terbentuk dari ln A, jadi ln konsentrasi dengan waktu, maka itu orde 1. Dan yang berikutnya juga di orde 2, itu kalau seper A versus T terbentuk garis lurus, maka di orde 2. Tuh. Nah, nilai K-nya kalau 0 itu min slope, B itu juga min slope. Jadi misalnya harga slope-nya positif itu alhamdulillah dinegatifkan. Tapi kalau di orde 2 dia slope aja, tidak diminuskan. Satuannya kalau ini konsentrasi per waktu, Kalau ini 1 per waktu. Jadi waktunya itu nanti jadi negatif. Misalnya kecepatan reaksinya di sini satuan kecepatannya ya. Kalau di orde 1 itu satuan kecepatannya massa per waktu, sedangkan kalau di orde 1 itu
1 per waktu, jadi nanti waktunya jadi minus. Jadi misalnya jam -1 atau menit -1, perhatikan nanti satuannya. Kemudian kalau di orde 2 itu 1 per massa dikali waktu, gitu, berat dikali waktu. Nah, ini tadi yang Ibu bilang bagaimana cara menentukan orde reaksi, sebenarnya ini juga sudah pernah kalian pelajari. Jadi ada 3 metode, ada substitusi, ada grafik, ada metode waktu paruh. Yang paling gampang kita lakukan itu yang grafik gitu. Itu mudah karena kita punya data. Tinggal data aja kita masukkan nanti yang mana yang mendekati garis lurusnya. Nah, ini metode substitusi. Jadi nanti dari data yang terkumpul dari hasil pengamatan itu disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari berbagai orde reaksi. Jika menghasilkan K yang konstan, maka reaksi tersebut berjalan sesuai orde tersebut gitu. Jadi mensubstitusi satu-satu ini agak susah. Kalau saya lebih suka pakai yang grafik. Nah, kalau metode grafik tadi untuk orde 0 itu tinggal kita plotkan saja gitu. Kalau C versus T lurus berarti dia ordenya orde 0. Kalau log C atau len C itu versus T garis lurus, maka dia orde 1. Nah, kalau misalnya seperti C versus T yang lurus, maka dia orde 2. Gitu. Saya lebih suka menggunakan metode grafik. Nah, ini tadi beberapa caranya. Nah, intinya tadi kita pilih saja yang mana bentuk garis lurus setelah kita regresikan. Oke. Ini menggunakan metode waktu paruh. Oke. Ini juga sudah pernah teman-teman bahas ya. Jadi waktu paruh eliminasi menggunakan tes setengah eliminasi. Nanti di mana N itu adalah orde reaksinya. Tapi yang kalau paling nyaman kita gunakan itu adalah yang grafik. Karena nanti ketika kita praktikum kita menggunakan data-data. Oke, kita langsung saja ke intinya. Jadi yang penting tadi teman-teman tahu ini berjalannya berdasarkan orde 0 atau orde 1 atau orde 2. Tapi yang kebanyakan hanya kita bermain di 0 dan 1. Itu akan berpengaruh dengan rumus-rumus nanti akan kita gunakan. Nah, sekarang kita bahas. Intinya adalah model kompartemen satu terbuka intravena bolus. Dari namanya saja model satu kompartemen. Berarti di sini hanya ada satu kompartemen ya. Hanya ada satu kompartemen. Ya ini sentral, ya ini juga perifer. Terbuka. Kalau terbuka, masih ingat ya, kalau terbuka di situ berarti ada eliminasi. Maka di sini ada eliminasi obat. Intravena bolus dia bilang. Langsung disuntikan ke dalam sini berarti tidak ada absorpsi. Jadi yang kita hitung di sini hanya kecepatan eliminasinya. Tuh ya. Distribusinya bisa nggak? Bisa saja, tapi di sini kalau dia satu kompartemen itu distribusinya, kecepatan distribusinya sangat cepat. Oke. Nah, jadi model kompartemen satu terbuka intravena bolus ini merupakan cara yang paling sederhana untuk menggambarkan proses distribusi dan eliminasi obat di dalam tubuh. Ingat lagi tidak ada absorpsi karena dia intravaskular, langsung masuk ke dalam pembuluh darah vena. Tadi di sini tubuh dianggap sebagai satu kesatuan, obat masuk dan secara cepat terdistribusi ke semua bagian, lalu obat itu akan keluar dari tubuh mengalami proses eliminasi. Tetapi di sini model kompartemen satu terbuka itu kelemahannya dia tidak menghitung kadar obat yang sebenarnya dalam jaringan. Kenapa? Karena dia tidak melihat perfusi dari jaringan ke sentral. Karena di sini pada model kompartemen 1 itu sentral dan perifer dianggap sama. Gitu. Jadi tidak bisa menggambarkan kadar yang sesungguhnya di jaringan. Jadi di sini mereka menganggap bahwa perubahan kadar obat dalam plasma itu mencerminkan perubahan yang sebanding dengan kadar obat di dalam jaringan. Itu anggapannya pada model kompartemen 1. Asumsinya di sini ketika obat diberikan secara intravena bolus, maka obat diinjeksikan sekaligus dalam satu kotak atau dalam satu kompartemen.
Eliminasi obat terjadi dari kompartemen segera setelah dia diinjeksikan. Itu ya, jadi setelah obat diinjeksikan itu akan langsung mengalami proses eliminasi. Makanya kalau kita lihat grafik itu langsung kan ya di puncaknya itu saat pemberian pertama, baru nanti obat akan dieliminasikan. Secara umum, eliminasi itu terjadi di ginjal dan metabolisme itu di hepar. Dengan melakukan model kompartemen, dengan menghitung menggunakan model kompartemen satu terbuka ini, itu bisa menganalisis kadar obat dalam darah. Jadi dia menganggap kadar obat dalam darah itu sama dengan kadar obat dalam jaringan. Karena dia sama-sama hanya di satu kompartemen, ya sentral ya perifer, yaitu sirkulasi sistemik dan itu juga jaringan. Itu makanya dia menganggap kadar obat dalam darah itu sama dengan kadar obat dalam jaringan. Tetapi konsentrasi obat dalam jaringan sebenarnya itu tidak sama pada berbagai waktu. Sebenarnya yang sesungguhnya ya, karena bergantung pada aliran darah ke jaringan tersebut. Kemudian lipofilisitas dari obat. Jadi obatnya itu dia lipofil atau hidrofil gitu. Kemudian berat molekul dan afinitas obat. Nah, jadi model satu kompartemen ini tidak bisa menggambarkan kadar obat yang sesungguhnya di jaringan, itu kelemahannya. Tetapi kelebihannya dia sangat sederhana dan bisa mengasumsikan kadar obat di dalam darah itu sama dengan kadar obat di dalam jaringan. Itu kelebihannya model kompartemen satu terbuka intravena bolus. Nah, ini gambarannya. Ini karena dia intravena, maka tidak ada proses absorpsi ya. Dia langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Ini nih, cuma satu kompartemen. Jadi ketika obat masuk ke dalam sini, obat akan langsung mengalami proses eliminasi. Tuh. Nah, karena tadi ini hanya satu kompartemen, dia sentral dan perifer. Jadi berapapun kadar obat dalam sentral itu sama saja dianggap dengan kadar obat di dalam jaringan. Misalnya kadarnya dalam darah itu 100, maka dalam jaringan juga 100 gitu, karena dia dianggap sama. Ini model kompartemen satu terbuka intravena bolus. Nah, ini kurva kadar obat dalam plasma gitu ya. Ini dia mengikuti orde 1. Kalau kurvanya ini, jadi sini dosis. Ketika diminum langsung mengalami eliminasi. Nah, ini dia menggunakan di sini log. Karena di sini dia menggunakan slope-nya bagi min K bagi 2,3. Tapi kalau di sini persamaannya dia log C versus T. Sehingga nilai slope itu sama dengan min K bagi 2,3. Kalau kalian cari harga K-nya, berarti di sini min K sama dengan slope kali 2,3. K sama dengan min slope kali 2,3. Gitu cara mencari nilai K-nya. Tetapi kalau di sini yang ketika kalian bikin persamaan bukan log tapi langsung len, maka nanti sini len C versus T. Maka slope itu sama dengan min K. K sama dengan min slope. Nah, selesai untuk mencari harga K-nya. Itu kebanyakan obat gitu ya, dia mengikuti orde 0 dan orde 1 ini. Jadi apa manfaatnya kita belajar ordinal orde 1? Ini untuk bisa mengetahui nilai slope-nya. Slope itu nanti kaitannya dengan kecepatan eliminasinya. Tuh. Nah, ini tadi yang tetapan laju eliminasi atau K, satuannya itu per waktu, karena ini mengikuti orde 1, karena kebanyakan obat mengikuti orde 1. Nah, ini tetapan laju eliminasi. Jadi sebagian besar obat laju eliminasi itu merupakan proses orde ke-1. Jadi kalau dosisnya berkurang, maka kecepatannya juga berkurang mengikuti gitu. Nah, K ini adalah tetapan laju eliminasi. Jadi tetapan laju eliminasi itu sebenarnya gabungan antara laju proses metabolisme dengan laju proses eliminasi. Tetapi pada umumnya harga metabolisme ini kecil sehingga K itu dianggap sebagai kecepatan eliminasi. Itu. Nah, ini rumusnya.
Ini tadi gambarannya tidak ada absorpsi, yang ada hanya eliminasi. Nah, teman-teman masih ingat ya? Jadi untuk menerangkan, jadi yang kita cari itu apa sih? Yang kita cari itu adalah nilai K atau harga K, harga kecepatannya. Ya, karena ini yang mau akan kita hitung nih. Itu pada orde 1. Nah, terus tuh kita balik lagi. Kalau orde 1 tadi, rumusnya seperti apa? Orde 1 tadi ini konsentrasi per waktu sama dengan kecepatan dikali konsentrasinya tadi. Nah, ini yang akan kita hitung itu. Gitu ceritanya. Yang mau kita lihat nanti. Nah, kemudian nanti tergantung pertanyaan. Kalau yang ditanya kecepatan eliminasi ini, kalau yang dihitung berapa kadar obat per waktu itu ini, jadi bisa dihitung, salah satu diketahui ini bisa dihitung. Gitu. Kalau ini adalah konsentrasi obat yang diberikan di awal pemberian. Nah, jadi kalau ini pasti sudah diketahui kan ya. Nih, biasanya ini sudah diketahui. Jadi ini yang mau dicari umumnya adalah kecepatan eliminasi dengan konsentrasi obat per waktu. Nah, jadi teman-teman, untuk menerangkan perubahan jumlah obat dalam tubuh pada tiap-tiap waktu. Jadi kalau misalnya ditanya berapa sih konsentrasi obat di dalam tubuh tiap waktu gitu, maka persamaan yang digunakan adalah persamaan yang tadi. Nih, persamaan diferensialnya ini, gitu ya. Nih persamaan diferensialnya. Jadi di sini disimbolkan dengan dB, ini dosis obat. Jadi ada bisa kita simbolkan dengan A gitu. Mungkin buku-buku itu ada yang menyebutkan dia sebagai A atau sebagai C gitu. Ada juga yang menyebutkan dengan D gitu ya. Sama aja sebenarnya yang menunjukkan konsentrasinya gitu ya, berapa besarnya dosisnya. Nah, dosis obat per waktu ini sama dengan rumusnya min K dikali dB. Ini dosis obat, ini dB0 ya di sini. Jadi dikali dengan dosis obat saat pemberian awal. Jadi kalau dia sebelum diintegralkan, ini fungsi diferensial rumusnya. Jadi dibacanya dosis obat per waktu sama dengan min K dikali dB0. Kemudian ini bisa dimudahkan lagi dengan cara mengintegralkannya. Mengintegralkannya gimana caranya? Jadi di sini berapa sih jumlah obat dalam tubuh pada waktu tertentu? Tinggal sama dengan ini dikali dB0, jadi dosis obat pada awal, itu dikali eksponen min K dikali T. Umumnya, kalau kita sudah punya data, kita sudah punya nilai ABR, maka K-nya sudah diketahui, karena K ini adalah slope. Itu ya. Jadi, ingat ya, slope pada orde 1 itu sama dengan min K. Jadi, kalau kita mau cari harga K-nya, K-nya berarti di sini min slope, tinggal ditukar seperti ini. Maka dapatlah harganya. Waktunya tinggal waktu kita masukkan. Kamu mau cari kadar obat yang berapa? Misalnya kadar obat pada 5 menit awal, maka di sini dimasukkan 5 menit yang di awal waktunya. Ini dosis obat yang sudah diketahui. Ini nilai K-nya dan ini waktunya. Maka nanti bisa diketahui berapa jumlah obat dalam tubuh pada waktu tertentu. Oke, baiklah kita lanjutkan. Jadi tadi kan ini orde reaksi 1. Kebanyakan obat memang mengikuti orde reaksi 1. Nah, kalau orde reaksi 1 kan rumusnya tadi dBT, jadi konsentrasi dosis obat pada tiap waktu gitu ya. Itu sama dengan dosis obat pada awal pemberian dikali eksponen min K dikali T. Eksponen ini kan anti-ln. Nah, ini bisa diubah ke bentuk persamaan log atau ln gitu. Makanya seperti yang di bawah ini. Jadi kalau dia dilenkan makanya seperti ini, ditambahkan ln dBT sama dengan ln dB0 dikali, ini eksponnya sudah hilang karena sudah dikembalikan ke bentuk ln-nya. Langsung aja min K kali T. Itu. Nah, terus di sini yang bisa kita ketahui itu adalah harga dari persamaan ln C. Jadi dari persamaan ln dengan waktu, jadi konsentrasi dengan waktu. Ini bisa kita dapatkan nilai slope-nya. Ini sini ini slope. Slope itu kan nilai B. Jadi ketika kalian regresi linearkan antara ln C
bikin regresi linier antara ln C versus T, maka nanti dapatlah nilai A, B, dan R. Nah, slope itu yang mana? Slope itu nilai B. Gitu, ini slope. Nah, ketentuannya K sama dengan min slope. Gitu ya. Jadi nanti harga K-nya itu sama dengan min slope. Makanya dia di sini slope-nya itu sama dengan min K, sama saja. Nah, kemudian kalau dilogkan bisa nggak? Bisa. Tadi konsepnya ini konsepnya kalau log dengan ln itu di sini ada perbedaan 2,303. Jadi kalau mau dilogkan maka seperti ini, 2,303 dosis obat tiap waktu itu sama dengan dosis obat tiap waktu. Jadi kalau mau dilogkan maka tadi berubah. Tadi kan ln dBt ya sama dengan ln dB0 dikali min K kali T. Kalau kita logkan maka diubah, log dBt sama dengan log dB0. Kemudian ingat, ini tadi min K kali T, tetapi ini 2,303, jadi bagi 2,303. Gitu, sehingga kalau kita mau cari harga K-nya, bisa dilihat di sini. Slope itu sama dengan min K per 2,3. Jadi kalau kita mau cari harga K-nya, dibalikan dulu min K sama dengan slope dikali 2,3. 2,303 juga boleh. Ini dibulatkan 2,3. K sama dengan nanti hasilnya ini min slope dikali 2,303. Dapatlah harga K-nya. Gitu. Jadi hanya dengan meregresikan linear kita bisa mengetahui nilai K-nya. Kalau nilai K diketahui, T kan sudah diketahui nih waktu apa yang mau dicari. Kemudian dB0-nya, dosis obat awal pasti diketahui. Sehingga kita bisa dengan mudah mencari berapa sih dosis obat tiap waktunya. Tuh. Nah, lanjut tadi kecepatan eliminasi, sekarang ke volume distribusi. Nah, di volume distribusi ini menunjukkan adalah volume di mana obat tersebut larut. Nanti semakin besar volume distribusi itu menunjukkan dia berada di posisi yang mana di dalam jaringan tubuh gitu. Jadi volume distribusi di sini berguna untuk mengkaitkan konsentrasi obat di dalam plasma. Jadi untuk melihat konsentrasi obat di dalam plasma dengan jumlah obat yang ada di dalam tubuh pada waktu-waktu tertentu. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau kita mau melihat nih volume distribusi itu dosis obat awal dibagi dengan konsentrasi plasma. Nah, jadi gini rumusnya saya tuliskan. Volume distribusi itu dosis obat dibagi konsentrasi plasmanya. Jadi kalau teman-teman perlu ketahui, volume distribusi itu berbanding terbalik dengan konsentrasi plasma. Semakin besar volume distribusi, konsentrasi plasmanya kecil. Semakin kecil volume distribusi, konsentrasi plasmanya besar. Tetapi volume distribusi ini berbanding lurus dengan dosis obat. Itu ya. Nah, jadi kalau kita mau mengetahui dosis obat, itu gimana caranya? Dosis obat, volume distribusi, tinggal kita kalikan dengan konsentrasi plasma. Tuh. Nah, ini maknanya nanti nilai volume distribusinya. Kalau volume distribusinya itu besar, itu menunjukkan obatnya terpusat dalam jaringan ekstravaskular. Sedangkan kalau kecil, berarti dia obatnya berada di dalam intravaskular atau di dalam sirkulasi sistemik. Nah, ini tadi kaitannya di sini. Kenapa dia bisa kecil? Jadi kan tadi volume distribusi itu berbanding terbalik dengan konsentrasi plasma. Konsentrasi plasma kan konsentrasi obat di dalam sirkulasi sistemik. Jadi konsentrasi obat di dalam pembuluh darah, itu ya, di dalam intravaskular. Kalau volume distribusinya kecil, maka obat yang ada di pembuluh darah itu dia besar. Jadi obat terpusat di sana. Jadi kalau volume distribusinya kecil, obatnya terpusat di dalam jaringan intravaskular. Nah, jika obat yang terikat oleh protein plasma dalam jumlah yang besar, dia itu nanti akan banyak tertinggal di dalam vaskular. Sehingga konsentrasinya di dalam
pembuluh darah atau di dalam plasma itu tinggi. Nah, tapi volume distribusinya itu kecil. Karena tadi kalau menumpuk di konsentrasi plasma, maka volume distribusinya kecil. Itu ya. Jadi volume distribusi itu adalah gambaran jumlah obat di luar kompartemen sentral. Volume distribusi itu menunjukkan gambaran jumlah obat di luar kompartemen sentral. Makin besar volume distribusi, maka makin besar juga jumlah obat yang ada di dalam jaringan ekstravaskular. Ini kan kompartemen sentral. Kompartemen sentral itu kan sebenarnya dia menunjukkan itu tuh darah sirkulasi sistemik. Jadi kalau misalnya volume distribusi kecil, berarti obat itu banyak di dalam plasma atau di dalam sirkulasi sistemik. Tetapi kalau seandainya volume atau kadar plasmanya itu kecil, jadi volume distribusinya besar, maka obat itu berada di sini, di ekstravaskular, di luar pembuluh darah. Tuh. Nah, volume distribusi itu juga bisa dinyatakan sebagai persen dari berat badan. Contoh, jika didapat volume distribusi itu 5.000 mili untuk orang dengan berat badan 60 kg, maka volume distribusi dapat dinyatakan sebagai persen berat badan. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini, 5.000 ml, ya, 5.000 ml itu kan sama dengan 5 liter. Dengan asumsi BJ itu sama dengan 1, 5 liter itu sama dengan 5 kg. Maka 5 kg per 60 kg dikali 100% sama dengan 8,3%. Artinya volume distribusi obat pada orang dengan berat 60 kg dengan volume distribusi 5.000 ml itu volume distribusinya 8,3%. Itu dari total yang ada di dalam tubuhnya. Nah, ini posisi tadi. Kalau misalnya ini posisi cairan kompartemen tubuh. Jadi kalau persen berat badan itu 4,5% itu plasma gitu ya. Jadi lebih banyak di plasma. Kemudian 7,5% cairan tubuh. Nah, habis itu di ekstraselular itu kalau dipersenkan berat badan itu 27, dipersenkan cairan tubuh itu ada 45 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut ke tes tengah eliminasi obat. Tadi kita sudah bahas kecepatan eliminasi, kita juga sudah bahas tentang distribusi, volume distribusi. Nah, sekarang kita bisa menghitung tes tengah eliminasi. Apa itu tes tengah eliminasi? Tes tengah eliminasi itu adalah waktu yang diperlukan agar kadar obat di dalam darah itu berkurang menjadi setengahnya atau 50% dari kadar semula. Itu namanya tes tengah eliminasi. Jadi T ini waktu yang digunakan supaya obat itu tereliminasi atau hilang 50% dari dalam tubuh. Itu namanya tes tengah eliminasi. Tes tengah eliminasi ini merupakan suatu parameter eliminasi. Jadi selain kecepatan eliminasi, parameter lainnya itu adalah tes tengah eliminasi. Tes tengah eliminasi ini merupakan parameter sekunder. Kenapa disebut parameter sekunder? Karena nilai dari tes tengah eliminasi ini dipengaruhi langsung oleh parameter primer. Jadi dia langsung dipengaruhi oleh perubahan volume distribusi. Nah, volume distribusi itu adalah primer. Parameter farmakokinetik yang primer. Dan selain dipengaruhi oleh volume distribusi, dia juga dipengaruhi oleh clearance obat di dalam tubuh. Clearance itu juga primer. Nah, tes tengah eliminasi ini kelemahannya dia kadang tidak mencerminkan bagaimana perubahan eliminasi yang sebenarnya di dalam tubuh. Itu kelemahannya. Kadang dia tidak mencerminkan. Nah, dalam pemberian obat berulang, tes tengah eliminasi ini bermanfaat untuk menentukan interval pemberian obat. Jadi untuk obat yang sehari misalnya digunakan 3-4 kali, tes tengah eliminasi sangat bermanfaat dalam menyusun interval waktu. Jadi menyusun frekuensinya. Berapa kali kita minum, jaraknya berapa. Nah, itu sangat bermanfaat untuk tes tengah eliminasi. Tujuannya mencegah akumulasi. Jadi mencegah akumulasi dosis di dalam darah yang bisa membahayakan pasien. Selain itu, selain mencegah akumulasi, dia juga mencegah
habisnya obat di dalam darah. Jadi jangan sampai obat habis di dalam darah baru kita minum obat berikutnya. Harusnya kita minum obat berikutnya itu ketika masih ada obat yang bisa memberikan efek. Walaupun dia tidak, jangan di kadar puncaknya, nanti akan terjadi akumulasi yang berlebihan gitu. Nah, ini rumusnya dari mana tadi kita bisa menentukan T setengah eliminasinya. Nah, ini kan tadi dia konsentrasi orde 1 ya, maka seperti ini. Sampai ini sudah tadi Ibu jelaskan sampai dapat nih. Sampai dapat rumus atau persamaan ln konsentrasi plasma obat tiap waktu sama dengan ln konsentrasi plasma obat dikali min dikali T. Nah, menurut definisi waktu paro, kadar konsentrasi obat, kan tadi waktu paro itu 50% dia hilang di dalam tubuh. Berarti kadar CPT sekarang nih, CPT sekarangnya ini itu menjadi setengah dari CP0. Gitu, setelah obat menempuh waktu selama waktu tertentu. Nah, T pada persamaan ini bisa diganti dengan T setengah eliminasi. Maka berubah seperti inilah persamaannya. Awalnya kan tadi ln CPT sama dengan ln CP0 dikali min K kali T. Gini kan ya. Tetapi definisi dari T setengah eliminasi itu adalah 0,5 atau setengahnya dia hilang. Nah, maka masuklah ke rumus ini. Ln-nya setengah dari CP0, maka ln 0,5 CPT sama dengan ln CP0. Dan waktunya, T-nya tadi berubah menjadi T setengah. Nih. Jadi ini tadi, dia bikin pernyataan kalau ln CPT atau CPT itu dia jadi setengahnya dari CP0. Maka ln 0,5 CPT sama dengan ln CP0 tadi dikali min K kali T. T-nya T setengah. Nih. Nah, jika CP0 itu 1 gitu ya. Jadi kan kalau ini setengah berarti kan ini 1 nih. Maka berubahlah jadi seperti ini. Ln setengah sama dengan ln 1 dikurang min K kali T setengah. Nah, setelah itu coba teman-teman tekan di kalkulatornya, tekan ln 0,5. Nanti muncul nilai atau hasil dari ln 0,5 itu adalah 0,693 minus 0,693 gitu ya. Nah, terus teman-teman juga bisa tekan ln 1 sama dengan ln 1 itu hasilnya 0. Jadi min 0,693 sama dengan 0 min K kali T setengah. Baru kita mau kita catat adalah T setengah. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. T setengah eliminasi itu sama dengan, ini pindah ya, pindah posisi, pindah ke sini. Maka jadi positif 0,693 per K. Itu ya, maka T setengah eliminasi sama dengan 0,693 bagi K. Tuh. Nah, ini lanjutannya. Jadi teman-teman bisa ingat ya, untuk rumus T setengah eliminasi itu ini yang dipakai. T setengah eliminasi sama dengan 0,693 bagi K. Nah, tahu kan ya di mana mendapatkan nilai 0,693-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Obat yang mengikuti orde 1, dia bilang, T setengah eliminasi itu tidak tergantung dengan dosis obat, T setengah eliminasinya. Nah, perubahan dosis obat tidak akan mempengaruhi harga T setengah eliminasi selama dia mengikuti proses orde 1. Jika terjadi perubahan T setengah eliminasi karena kenaikan dosis, artinya proses disposisi obat itu tidak lagi berlangsung mengikuti orde 1. Misal terjadi saturasi pada ikatan protein atau saturasi transport aktif pada proses ekskresi. Nah, ini lanjutannya lagi. T setengah eliminasi obat pada beberapa spesies ini bisa dilihat. Jadi nanti bisa disimpulkan kalau misalnya T setengah eliminasinya 3, berarti dia masuk mana? Masuknya yang medium. Tuh. Nah, kemudian ini kita lanjutkan ke clearance.
Kalau tadi kita sudah membahas tentang kecepatan eliminasi, kemudian kita sudah membahas tentang tes setengah eliminasi. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung clearance. Ini juga parameter di eliminasi. Jadi parameter di eliminasi itu selain kecepatan eliminasi, selain tes setengah eliminasi, dia juga clearance. Jadi clearance itu adalah suatu ukuran eliminasi obat dari tubuh tanpa mengidentifikasi mekanisme atau prosesnya. Jadi dia juga ukuran eliminasi. Clearance obat dalam model kompartemen 1, clearance obat dalam model kompartemen 1 itu menganggap tubuh sebagai suatu sistem organ yang diperfusi oleh plasma dan cairan tubuh. Sehingga clearance obat itu menyatakan volume cairan plasma yang dibersihkan tiap satuan waktu. Jadi pada orde 1 itu clearance itu dia menyatakan pada model kompartemen 1 clearance itu menyatakan volume cairan plasma yang dibersihkan tiap satuan waktu. Nah, laju eliminasi obat untuk orde 1 ini dia tidak konstan dan berubah sesuai dengan konsentrasi obat di dalam tubuh. Laju eliminasi, nah ini tadi yang orde reaksi. Kalau misalnya dosisnya berkurang separuh, maka dia juga akan berkurang separuh gitu. Jadi dia tergantung dengan konsentrasi dosisnya. Tetapi kalau tes setengah eliminasi itu tidak dipengaruhi. Yang berpengaruh itu laju eliminasinya, jadi kecepatannya. Karena balik lagi orde reaksi itu adalah faktor yang akan mempengaruhi kecepatan reaksi ya. Jadi kalau tes setengah eliminasi tidak dipengaruhi, tetapi kalau laju eliminasi dia dipengaruhi. Clearance itu dinyatakan volume per satuan waktu. Tadi karena dia dibilang disampaikan kalau clearance itu adalah volume cairan plasma yang dibersihkan tiap satuan waktu. Nah, sehingga satuannya adalah volume per satuan waktu. Misalnya volume itu bisa dalam liter, mililiter, dan sebagainya. Jadi volume per satuan waktu. Nah, ini rumusnya ya. Nah, tadi ini rumus awalnya, konsentrasi obat tiap waktu itu sama dengan min K kali konsentrasi dikali volume distribusi, gitu ya. Nah, kemudian diturunkan lagi. Jadi kalau kita mau lihat konsentrasi obat tiap waktu dengan dosis obat tiap waktu, kemudian dengan konsentrasi obat dalam plasma gitu ya, maka di sini sama-sama dua-duanya dibagi dengan CP, jadi dibagi dengan konsentrasi plasma. Nah, baru nanti diturunkan lagi. Nah, ini coret-coret sisa seperti ini. Ini sama dengan dia bilang clearance. Itu ya, bisa dipahami? Coba ini saya ulang lagi. Nah, ini kan dia bilang laju eliminasi obat dalam tubuh DDP per DT itu laju eliminasi obat di dalam tubuh, miligram dalam jam satuannya, itu sama dengan tetapan laju orde reaksi dikali dengan konsentrasi obat dalam plasma, dikali konsentrasi obat dalam plasma, kemudian FD ini volume distribusi. Nah, karena kita mau menghitung rumus clearance, tadi ada pernyataan kalau clearance itu merupakan volume cairan plasma yang dibersihkan per satuan waktu. Jadi volume cairan plasma yang dibersihkan tiap satuan waktu. Maka di sini dari rumus ini itu dibagi dengan CP atau konsentrasi plasma. Karena yang mau kita lihat nanti kadarnya di dalam plasma. Berapa laju eliminasinya? Volume konsentrasi obat dalam plasma yang dibersihkannya. Nah, jadi dua-duanya di sini dibagi dengan, jadi kan ini awalnya gini, DDB per DT sama dengan min K kali CP kali VD, volume distribusi. Nah, ini maka dua-duanya itu dibagi dengan konsentrasi plasma. Ini coret-coret, sisa ini DDB per DT per CP sama dengan min K kali volume distribusi. Nah, ini sama dengan clearance, minus clearance. Nah, di sini juga disampaikan, jadi tadi belum selesai rumusnya. Kalau fraksi clearance per volume distribusi itu bergantung pada
volume distribusi dan laju pembersihan obat dari dalam tubuh. Jadi clearance dengan volume distribusi itu bergantung pada volume distribusi dan laju pembersihan obat dari tubuh. Konsep clearance itu membentuk dasar farmakokinetika klinis dan dikembangkan menjadi model aliran dalam permodelan farmakokinetika. Nah, jika konsentrasi obat dalam plasma dan laju eliminasi obat, laju perubahan konsentrasinya setiap satuan waktu gitu ya, maka dia diubah seperti ini nanti. dCP per dt sama dengan clearance per volume distribusi dikali. Nah, tadi ya kita ulang lagi sedikit. Karena konsentrasi obat dalam plasma, jika konsentrasi obat dalam plasma dia bilang dan laju eliminasi obat dCP per dt gitu ya, maka rumusnya menjadi seperti ini. Konsentrasi obat, tadi laju perubahan konsentrasi obat tiap waktu itu sama dengan CL, karena kita bicara clearance dengan volume distribusi ya, sama dengan clearance dan per volume distribusi dikali dengan konsentrasi plasma. Nah, karena ini mengikuti orde 1, maka laju perubahan konsentrasi obat setiap waktu itu sama dengan min K dikali CP. Nah, lanjut kita turunkan rumusnya. Nah, kedua persamaan tadi itu disamakan, maka menjadi KCP sama dengan CL per volume distribusi kali CP. Gimana Bu bisa disamakan seperti ini? Tadi kan rumusnya seperti ini. Tadi rumusnya konsentrasi laju perubahan obat dalam plasma tiap waktu itu kan sama dengan min clearance. Tadi kita bicara clearance per volume distribusi dikali CP. Yang satunya karena dia mengikuti kinetika orde 1, maka laju perubahan obat setiap waktu, konsentrasi plasma obat setiap waktu itu sama dengan min K kali CP gitu tadi kan ya. Nah, maka kedua persamaan ini disamakan, ini dihapus nih, dihapus. Nih, K-nya masuklah ke sini, KCP, K kali CP. Kemudian ini di sini clearance per volume distribusi kali CP gitu, minusnya dihapuskan. Nah, jadi sama ya nih. Kenapa bisa tadi sampai dapat rumus K kali konsentrasi plasma sama dengan clearance per volume distribusi dikali konsentrasi plasma. Kemudian ini sama, konsentrasi plasma ini sama, ini coret-coret. Sisa K sama dengan clearance per volume distribusi. Nah, dari persamaan ini nanti kita bisa menghitung. Nah, jadi persamaan ini menunjukkan kecepatan eliminasi suatu obat itu dipengaruhi oleh clearance dengan volume distribusi. K sama dengan clearance per volume distribusi. Artinya, kecepatan eliminasi obat dipengaruhi oleh clearance dan volume distribusi. Kecepatan eliminasi ini berbanding lurus dengan clearance, tetapi berbanding terbalik dengan volume distribusi. Semakin besar volume distribusi, maka kecepatan eliminasinya semakin kecil, dan sebaliknya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Dari persamaan di atas dapat diturunkan sebuah rumus lagi untuk menggantikan antara tes tengah eliminasi. Jadi untuk mengaitkan, jadi untuk mengaitkan antara tes tengah eliminasi, clearance, dan volume distribusi. Nah, awalnya kan tes tengah eliminasi, itu rumusnya 0,693 bagi K, gini kan ya. Nah, K ini sama dengan clearance per volume distribusi, gitu ya. Maka ini di sini K-nya itu diubah. Ini jadi gini, 0,693 K itu clearance for volume distribusi. Paham sampai sini ya? Nah, jadi T setengah eliminasi obat 0,693. Ini volume distribusinya dinaikkan menjadi dikali volume distribusi bagi clearance. Itu ya, makanya dapat persamaan ini. Nah, ini juga menunjukkan tes tengah eliminasi obat itu bisa dipengaruhi oleh volume distribusi dan clearance. Makanya tes tengah eliminasi ini juga merupakan suatu parameter sekunder. Kenapa dia dikatakan sekunder? Karena harga atau nilainya itu dipengaruhi oleh si parameter primer. Parameter primernya itu volume distribusi dengan clearance. Nah, ini alasan kenapa
tes tengah eliminasi itu merupakan parameter sekunder. Oke, nah ini beberapa pembuktian gitu ya yang menunjukkan di sini kadang gitu tes tengah eliminasi itu karena nilainya tadi dia dipengaruhi oleh perubahan volume distribusi dan clearance obat di dalam tubuh. Kadang tes tengah eliminasi ini tidak bisa mencerminkan perubahan eliminasi yang sebenarnya yang ada di dalam tubuh. Nah, ini tadi kan kelemahannya. Kalau teman-teman balik ke slide awal tadi, slide yang tes tengah eliminasi, salah satu kelemahan tes tengah eliminasi itu dia tidak bisa menggambarkan proses eliminasi sebenarnya karena harganya dipengaruhi oleh volume distribusi dan clearance. Ini contoh pembuktiannya, kita masukkan ke dalam hitungan. Clearance-nya 2 liter. Nilai clearance 2 liter per jam, volume distribusinya 8 liter. Maka hitung tes tengah eliminasi. Rumusnya tadi 0,693 dikali volume distribusi bagi clearance. Dapatlah hasilnya 2,77 jam. Nah, kemudian lanjut lagi nih masih soalnya. Karena pengaruh obat lain atau perubahan kondisi subjek, harga clearance-nya itu meningkat. Clearance dan volume distribusi meningkat 2 kali. Maka yang semula 2 liter jadi 4 liter. Yang volume distribusi 8 liter itu juga meningkat 2 kali jadi 16 liter. Kita hitung lagi tes tengah eliminasinya. Ternyata hasilnya menunjukkan hasil yang sama. Jadi, mau yang dia nilai clearance-nya 2 liter atau 4 liter, volume distribusinya 8 liter atau 16 liter, itu tes tengah eliminasinya sama. Gitu. Jadi tidak bisa digambarkan perubahan eliminasi yang sesungguhnya. Harusnya kan dia berbeda ketika terjadi peningkatan. Tuh. Nah, ini masih di clearance. Di sini juga disampaikan kalau nilai clearance itu dapat berubah pada kondisi patologik. Karena kita tahu clearance itu adalah parameter primer, di mana parameter primer itu suatu parameter yang dipengaruhi langsung oleh kondisi biologi dari tubuh gitu. Jadi ketika ada kondisi patologi misalnya yang berpengaruh ada kerusakan hati, kemudian ginjal atau perubahan kecepatan aliran darah, maka nilai clearance pun dia pasti akan terpengaruh karena dia merupakan suatu parameter primer yang harganya itu langsung dipengaruhi oleh variabel biologis di dalam tubuh gitu. Nah, sehingga karena tadi kaitannya ya, clearance itu pasti berkaitan dengan volume distribusi dan juga kecepatan eliminasi. Maka nilai volume distribusi itu juga akan meningkat gitu, juga akan berubah. Nah, kayak itu selesai untuk clearance. Oke, kita lanjut ke AUC. AUC ini area under kurva, jadi area di bawah kurva ini berfungsi untuk menunjukkan jumlah obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Kita juga sudah belajar parameter AUC ya. AUC ini merupakan parameter turunan. Dia diturunkan dari parameter farmakokinetika yang primer dan harganya juga langsung dipengaruhi oleh parameter primer gitu. Nah, oke. Nah, ini karena dia mengikuti orde 1, maka satuan AUC-nya massa dikali volume min 1 dikali waktu. Nah, ini rumus AUC sendiri. AUC dari waktu 0 sampai tak terhingga itu sama dengan dB0 dosis obat per K kecepatan eliminasi dengan volume distribusi. Dari mana dapat rumus itu? Dari sini. Nah, tadi karena dia mengikuti orde 1 ya, maka di sini orde 1 konsentrasi obat per waktu sama dengan kecepatan eliminasi dikali dosis atau konsentrasinya. A konsentrasi itu sama aja dengan dosis obat, jadi boleh dia pakai A atau pakai dB ini supaya memudahkan rumusnya. Jadi kita ubah ke dB bahasanya. A itu konsentrasi itu sama dengan dosis obatnya. Jadi diubah gini, dosis obat per waktu sama dengan min K dikali dB. Nah, dB ini sama dengan volume distribusi dikali konsentrasi plasma. Maka diubahlah ke bawah sini. Konsentrasi obat tiap waktu gitu ya sama dengan min K. Tadi karena dB ini volume distribusi kali Cp, maka dijabarkan min K dikali volume distribusi dikali Cp gitu. Dimana harga K dikali Fd ini merupakan suatu konstanta.
Nah, jadi kita integralkan seperti ini di bawah sini. Kita masukkan ke persamaan. Tadi karena dia di waktu tak terhingga, dari waktu 0 sampai waktu tak terhingga, konsentrasinya atau dosisnya itu sama dengan min K kali Vd, gitu ya. K dengan Vd di konstanta, maka ditaruhlah ini. Konstanta Cp nih, kadar plasma, kemudian dikali dengan dt. Nih, yang di bawah sini diturunkan ke sini. Nah, ini dari waktu 0 sampai tak terhingga, Cp dikali dt ini merupakan AUC. Jadi diturunkan, ini kan AUC nih. Jadi di sini. K dikali Fd turunkan ke sini. dB turunkan ke sini. dB0 sama dengan min K kali Fd kali AUC. Kemudian kalau dibalik gitu ya, AUC waktu 0 sampai terhingga sama dengan dB-nya di atas. dB0 sama dengan K kali volume distribusi. Tuh. Sama kan dengan yang sebelumnya? Coba kita cek. Nah, dB0 sama dengan K kali volume distribusi. Tuh. Oke. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, di sini diketahui gitu ya, wanita dengan berat badan 60 kg, kemudian dia mendapatkan antibiotik intravena. Kalau kita berbicara kompartemen ya, kompartemen intravena, kompartemen satu terbuka intravena bolus, maka di sini kita menggunakan obat yang juga pemberiannya intravena 10 mg per kilogram. Konsentrasi cuplikan Cp itu diperoleh gini datanya, T versus Cp. Nah, hitunglah volume distribusi, kecepatan eliminasi, T setengah, clearance, dan AUC dari obat ini. Maka langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menghitung dulu regresi linearnya. Nah, jadi karena ini mengikuti orde 1, kita fokus ke orde 1 saja karena obat itu hampir semuanya dia masuk ke orde 1. Nah, jadi langkah pertama harus kalian lakukan kalau T waktu saja dengan konsentrasi plasma, T versus C ini masih orde 0. Nah, jadi langkahnya adalah karena ini orde 1, maka langkah kalian bikin regresi linear dengan satuan T versus len C. Jadi C-nya ini dilenkan dulu. Oke, paham ya? Nah, setelah itu, nih bisa juga kalian langsung menghitung dB-nya, berapa dosis obatnya. 10 mg per kilogram. 10 mg per kilogram. Berat badannya itu 60 kg. Berarti kalau untuk 60 kg berapa? 10 kali 60 sama dengan 600 mg. Ini satuannya miligram. Perhatikan ini satuannya miligram. Sedangkan di sini di konsentrasi cuplikan yang diambil itu satuannya mikrogram. Sehingga perlu disesuaikan. Jadi perhatikan betul-betul. Miligram yang satunya adalah mikrogram. Jadi boleh diubah miligram ke mikrogram atau sebaliknya mikrogram ke miligram, itu ya. Jadi cara menjawabnya tadi yang pertama itu dibikin dulu lenca, hitung lencanya, baru setelah itu masukkan ke regresi linear, dapatlah nilai A, B, R. Nah, tadi dari B ini kan slope, dari slope ini bisa diketahui nilai K-nya, dimana tadi kita tahu K itu sama dengan min slope, itu ya. Maka K-nya sama dengan min 0,180. Min ketemu min plus, jadinya 0,180. Satuannya, K-nya itu satu per waktu. Waktunya apa tadi satuannya? Jam. Maka sini jam. Jam min 1. Tuh. Nah, dapat sudah K-nya nih. Sudah dapat. Langkah selanjutnya adalah kita mau mencari konsentrasi obatnya. Bagaimana caranya? Jadi mencari konsentrasi obat itu kita bisa menggunakan Intercept.
Intercept itu yang mana? Si A-nya. A itu intercept, tetapi intercept-nya ini kan CP0. CP0 itu sama dengan intercept. Sekarang kita learn CP0 kan? Maka nilainya ini juga harus diantilenkan. Berarti juga learn intercept. Jadi diantilenkan nanti nilainya ini. Nah, berarti learn 2,445. Ini nanti antilen, diantilenkan 2,445. Dapatlah nanti hasilnya 11,53. Oke, maaf ini bukan interceptnya diantilenkan. Jadi karena kita kan di sini learn, ini CP0 itu kan intercept. Maka kalau learn CP0 gitu ya. Yang ini 2,445 ini kan 2,445 ini hasil dari learn CP0. Sedangkan yang kita mau itu hanya kadarnya aja, CP0-nya aja. Maka diantilenkan CP0 sama dengan antilen 2,445. Dapatlah nanti hasilnya 11,53 mikrogram per mili. Satuannya mikrogram per mili. Oke, next. Nah, tadi sudah kita ketahui nilai K-nya sudah dapat. Kemudian kadar plasmanya juga sudah dapat ya. Maka langkah selanjutnya yang bisa kita cari adalah nilai volume distribusi. Di mana rumus volume distribusi itu dosis obat awal dikali konsentrasi plasma. Oke ya. Dosis obat awalnya tadi 600 mg karena berat badannya 60. 1 kg itu dosisnya 10 mg. Karena berat badannya 60 maka 60 kali 10 itu 600 mg. Nah, 600 mg itu dibagi dengan konsentrasi plasma, tetapi konsentrasi plasmanya 11,53 mikrogram. Satuannya berbeda, maka harus disamakan. Boleh kalian ubah miligramnya yang ke mikrogram atau mikrogram yang ke miligram. Tuh ya. Jadi samakan satuan. Nah, jadi setelah disamakan satuan baru bisa dibagi. Kalau satuan berbeda nggak bisa dibagi. Nah, dapatlah nanti hasilnya miligram-miligram coret ya. Dapatlah 52.038,16 ml. Nah, ini boleh diubah satuannya. Nah, ini saya rubah ke dalam liter. Jadi menjadi 52,04 liter. Selesai. Sudah, K sudah dapat. CP sudah dapat, volume distribusi sudah dapat. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah clearance, kan ya? Nah, clearance rumusnya tadi yang kita ketahui rumus awal itu K. K sama dengan clearance bagi volume distribusi. Kalau mau cari clearance berarti K dikali volume distribusi, gitu ya. Jadi langsung aja clearance K-nya tadi 0,180 jamin 1 dikali 52,04. Dapatlah clearance-nya 9,37 liter per jam. Gampang aja kan ya? Oke, lanjut. Nah, tadi sudah K sudah, volume distribusi sudah, clearance sudah, CP sudah. Berarti sekarang T setengah eliminasi. T setengah eliminasi itu bisa langsung 0,693 bagi K atau mau seperti ini, 0,693 bagi volume distribusi kali clearance. Nanti dapatlah hasilnya segini. Liter-liter coret, dapat jam. Tuh ya. Boleh nggak Bu langsung dibagi dengan harga K-nya? Boleh, silahkan. Berarti nanti 0,693 dibagi 0,180. Oh, 0,80. Jadi nanti 0,693 dibagi harga K-nya. Nih, harga K-nya 0,180 jam min 1. Tuh ya. Nah, nih harga K-nya 0,180 jam min 1. Nanti hasilnya sama saja. Tuh. Oke, nanti hasilnya sama saja. Kalau tidak mau membuktikan silahkan 0,693 bagi 0,180 per jam ya, atau dia jamin 1. Maka nanti dapatlah hasilnya 3,84an juga. Kalaupun selisih sedikit 3,84 sampai 3,85 di sini. Nah, jamnya kan di bawah, jadi sini naik
awalnya dia minus jadi tidak minus lagi. Jadi T setengah eliminasinya itu sama saja 3,85 atau 3,84 jam. Nah, habis itu ini sebenarnya harganya di belakang tergantung pembulatan nanti. Jadi kalau selisih sedikit seperti ini tidak masalah. Dapatlah T setengah eliminasi obat. Oke, lanjut. HUC. HUC sama dengan DB0 kali K kali volume distribusi. Maka mencari HUC itu 600 mg dosis awal obat kali 0,180 jamin 1 kali 52,04. Dapatlah nanti hasilnya seperti ini. 64,05 mg dikali jam, karena naik jamnya jadi sudah tidak negatif lagi per liter. Tuh, dapatlah nilai HUC-nya. Nah, ini beberapa singkatan rumus ya, jadi sudah saya kelompokkan seperti ini. Ini untuk mencari volume distribusi, ini untuk mencari nilai K, ini untuk mencari T setengah eliminasi, ini HUC. Kalau karena ini orde 1, maka mencari nilai K sama dengan min slope. Kemudian mencari CP0-nya itu anti-lane intercept. Jadi anti-lane harga A-nya. Anti-lane harga A-nya. Gitu. Oke. Nah, selesai untuk perhitungannya dan rumus-rumusnya tadi juga sudah Ibu sampaikan. Oke, nanti tugas kalian Ibu kasih hitung-hitungan, silahkan coba menghitung dengan menggunakan model kompartemen 1 gitu ya. Oke, jadi apa saja yang mungkin sedikit nih sebelum saya akhiri, sedikit saya simpulkan gitu ya di model kompartemen 1. Nah, ini jadi model kompartemen 1 terbuka ya. Ini cuma satu kompartemen sentral. Kemudian karena dia intravena tidak ada proses absorpsi, tetapi karena dia terbuka berarti di sini ada eliminasi. Ada eliminasi. Nah, maka parameternya di eliminasi ini parameter yang bisa kita ukur. Yang pertama adalah kecepatan eliminasinya. Yang kedua itu T setengah eliminasi, yang ketiga nilai clearance. Kemudian di sini sentral dan perifer, karena dia jadi satu ya, ini sentral dan ini perifer, hanya ada satu kompartemen, maka di sini juga bisa diukur distribusinya. Tetapi kalau untuk kecepatan distribusi tidak bisa kita ukur karena sangat cepat perpindahan distribusinya. Yang bisa kita ukur hanya volume distribusi yang akan menunjukkan di mana posisi dari obat tersebut, apakah posisinya nanti di ekstravaskular atau di intravaskular. Kemudian untuk kita mengetahui berapa jumlah obat yang masuk ke dalam sini, maka kita bisa menghitung harga AUC-nya. Gitu. Jadi ini beberapa parameter yang bisa kita ukur gitu ya. Jadi di fase eliminasi, kecepatan eliminasi, T setengah dan clearance, distribusi volume distribusi. Kemudian kita juga bisa mengukur AUC, jumlah obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Oke. Nah, sampai sini nanti silahkan teman-teman dengarkan videonya, kemudian coba nanti kerjakan tugas yang saya berikan. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.